Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Putu Sunakunjet tentunya di PSK Channel. Baik, kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai tutorial cara memegang wayang atau memainkan wayang Bali tentunya ala PSK Channel. Oh ya, sebelumnya tetap saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung dan baru menonton video ini, baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa keep support channel ini dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe di tombol merah yang ada di bawah. Dan hidupkan juga notifikasinya biar Anda mengetahui video-video yang akan saya upload selanjutnya. Dan jangan lupa tetap pantengi PSK Channel karena di channel ini banyak sekali video mengenai seni budaya, khususnya seni pedalangan. Oke, biar tidak berlama-lama, saya akan langsung saja. Oke, keep watching. Baik teman-teman, langsung saja. Ini saya sudah berada di depan klien dan ini juga ada beberapa wayang yang mungkin saya gunakan nanti. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mengkhusus memberikan tutorial cara bermain wayang Bali. Artinya ini lebih kepada basic dasar seperti cara memegang, terus cara memegang tangan, posisi wayang, artinya bagaimana posisi wayang ketika ini, ketika itu, dan lain sebagainya. Ya mungkin kira-kira seperti itulah video kali ini. Baik, mungkin langsung saja ya, coba sharing mengenai basic dasar bermain wayang Bali. Jos. Oke, sebelum itu mungkin sedikit kita harus review sedikit mengenai bentuk wayang Bali. Jadi pada wayang Bali itu bermacam-macam. Ada yang model utuh artinya yang seperti ini, bisa dilihat ya. Jadi ini wayang Yudhistira, itu Dharma Wangsa gitu. Nah, jadi di sini ada 3 tangkai atau 3 katik. Ini tangkai utama dari wayang Bali. Ini di bawahnya itu dilancipkan seperti ini agar lebih mudah ditancapkan di batang pisang ketika pentas. Nah, di sini juga sudah disertakan pada tangan ada 2 tangkai. Jadi ini berfungsi untuk memainkan tangannya baik depan maupun belakang. Oke, yang kedua ada juga wayang yang seperti ini. Jadi ini wayang Narada ya. Jadi wayang ini hanya menggunakan 2 katik atau 2 tangkai, yakni tangkai utama, 1 tangkai utama sebagai penyangga wayang, dan sama ini agak dilancipkan di bawahnya untuk ditancapkan. Dan ini juga ada permainan tangannya, cuman hanya 1 karena ini sudah langsung dibuat di sini dia di wayang ini. Jadi lagi 1 tangan tidak bisa dimainkan. Oke. Kemudian ada pula bentuk wayang seperti ini. Nah, jadi ini hanya menggunakan 1 tangkai hanya tangkai utama. Oke. Jadi ini wayang istilahnya apa ya? Ada yang mengatakan bala-bala, ada yang mengatakan rewang-rewang gitu. Intinya prajurit gitulah intinya ya. Jadi dia tidak menggunakan katik tambahan karena sudah bentuknya seperti ini. Jadi dia mainnya bergerombol biasanya. Ada beberapa wayang biasanya dimainkan dalam 1 tangan itu, misalnya 2 sampai 3 wayang sampai 4 wayang lah di 1 tangan. Ini misalnya difungsikan untuk berperang dan menggambarkan menggambarkan prajurit gitulah. Baik, mungkin itu untuk wayang-wayang, beberapa bentuk wayang ya. Dan tambahan lagi 1 itu ada wayang punakawan, tapi sayangnya di keropak ini tidak ada ya. Karena ini saya membuat videonya di sekolah, jadi memanfaatkan wayang yang sudah ada. Untuk nanti punakawannya mungkin saya buatkan video lain gitulah. Oke, baik, itu untuk beberapa review wayang. Sekarang mungkin saya akan memberikan beberapa
tutorial permainan wayang. Jadi yang pertama adalah cara memegang wayang. Saya gunakan wayang yang 3KT ya, biar lebih jelas gitu. Oke, nah jadi basic dasar dalam memegang wayang Bali itu sedikit berbeda dengan memegang wayang Jawa. Seperti yang saya dapatkan di kampus ISI Denpasar. Jadi kalau permainan wayang Jawa, katanya, ini kata dosen saya, artinya kita memegang tangkai wayang itu di bawah. Artinya kita tidak ada memegang wayang atau kulitnya inilah, tidak ada. Tapi kita memegang di bawah, bagian bawah ini. Itu dalam teknik permainan wayang Jawa. Akan tetapi di teknik permainan wayang Bali, kita biasanya tangannya kita harus di sini. Jadi secara tidak langsung pastilah kita akan mengenai kulit ini, kulit atau wayang ini sendiri. Walaupun kita tidak sengaja memegang seperti ini, tapi karena sudah tangan kita sudah di sini, jadi otomatis tangan kita akan kena. Nah, itu kalau menurut saya sih penting ya, maksudnya memegang ini dalam permainan wayang Bali, karena ada beberapa teknik yang seperti itu. Jadi ngewilat kayak gitulah. Itu yang pertama adalah memegang seperti ini, memegang. Nah, kemudian posisi wayang. Nah, biasanya kalau wayang baru keluar itu biasanya macam-macam ya, macam-macam. Yang jelas kalau menurut saya wayang yang harus keluar itu tangannya ini jangan sampai seperti inilah. Artinya jangan sampai wayang yang keluar itu katiknya atau tangkainya ini ada yang dilepas seperti ini, karena menurut saya akan mengganggu. Ini ketika keluar ya, lain dengan ketika adegan pangkat, artinya setelah pegunungan, habis itu mau pangkat, mau diangkat misalnya. Nah kan mungkin seperti itu, karena menggunakan dua tangan itu ya sah-sah saja lah kalau itu. Cuman kalau di keluar, usahakan ini tidak ada yang istilah Balinya ngelenteng gitu, jangan seperti ini gitu. Apalagi yang di belakang, tambah nggak bagus menurut saya. Jadi ini harus tetap. Nah biasanya kalau di belakang posisinya seperti ini. Di sini bisa, di sini bisa. Tapi kalau saya biasanya di sini biar wayang itu kelihatan lebih kebat, gitulah istilahnya. Istilahnya dalam menari itu kan biar tangannya kebat seperti ini. Itu di belakangnya. Kemudian di depan ini menyesuaikan. Bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, itu bisa. Jadi posisi wayang ketika keluar itu nah seperti inilah kira-kira. Seperti ini atau seperti tadi. Nah, ini bisa. Baik, itu mengenai sikap wayang. Selanjutnya kita beranjak pada pepesuan wayang atau keluarnya wayang. Nah, jadi dalam mengeluarkan wayang itu berdasarkan masukan-masukan dari dalang-dalang dulu. Nah, biasanya digunakan patokan telinga gitu. Biasanya. Dan patokan telinga itu seperti ini. Tangan kita dijajarkan dengan telinga. Waktu di kanan ya. Ini kan biasanya menggunakan bencong kan. Dijajarkan sejajar dengan telinga. Jadi keluarnya itu tinggal lurus, tarik ke depan. Nah, seperti itu. Jadi dia lurus seperti ini. Biar tidak, biasanya kan beberapa dalang dulunya kadang-kadang mengeluarkan wayang seperti ini gitu, karena mungkin cepat-cepat mungkin atau tidak sadar. Nah, jadi untuk mengatasi itu kita harus coba belajar dengan menggunakan teknik ini, sejajarkan dengan telinga kemudian keluarkan. Nah, itu untuk menepis wayang dari depan itu kelihatannya seperti ini. Nah, kalau kita misalnya keluarkan dari sini misalnya itu, nah otomatis bayangan dari wayang itu sendiri pasti seperti itu. Jadi wayangnya nampak muncul dari tanah gitu, tidak berjalan dari samping. Usahakan dia dari sini seperti itu. Itu mengenai pepesuan wayang, jadi sejajar dengan telinga. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah posisi wayang di clear. Jadi posisi wayang di clear itu kalau menggunakan clear ya, kalau wayang lemah mah santai, maksudnya nggak berpatongan dengan itu. Tapi kalau wayang clear, maksudnya menggunakan layar ini,
Jadi posisi wayang itu diusahakan kalau bisa. Ini posisi wayang ini. Wajahnya itu agak ditekan ke clear. Karena kan kalau yang dulu-dulu biasanya menggunakan belencong kan. Artinya wajah ini biar jelas. Nah, jadi dia ditekan ke clear dan ini boleh agak, maksudnya tidak seperti inilah, tidak nempel semua. Tapi wajahnya harus nempel. Yang ini boleh agak diangkat gitulah. Karena ini biar ketika dapat biasan cahaya dari belencong, dari depan ini segini ini biar jelas. Kemudian ini dia akan seperti bergerak gitu dia kalau menggunakan belencong ya. Artinya biar dia kelihatan hidup wayangnya. Itu untuk posisinya. Jadi usahakan wajah menempel pada clear seperti ini. Agak ditekan dia. Ketika kita mau cegut, mau dia lebih, enggak lah kalau, nah gitu kan gitu jadinya. Kalau udah ditekan kayak gini, maka akan tekes dia istilahnya. Selanjutnya ini untuk di bawahnya. Nah, biasanya kalau menurut keterangan dalang sepuh gitulah dulu. Nah, jadi diusahakan ini kan sudah tekan ke clear kan, tekan ke clear. Untuk bawahnya kita menggunakan ini. Nah, jadi telunjuk itu kita gunakan untuk mengukur. Jadi kira-kira segitulah wayang, kurang lebih lah, maksudnya nggak harus segini juga, tapi nggak terlalu gini dia. Ini kan terlalu jauh kan. Jadi perkiraan menggunakan telunjuk seperti ini. Jadi posisinya kira-kira seperti ini. Maka bayangannya akan pas dia antara kepala dengan badan. Karena pada wayang Bali itu kan kalau dilihat dari perbandingannya, itu menurut Pak Sudiarno ya, dulu di bukunya saya sempat baca, perbandingan wajah kita dengan badan ini biasanya 3:10 gitu ya. Itu ya kayaknya. Tapi kalau di wayang ini lebih besar ya, artinya secara keseluruhan perbandingan kepala dengan badan itu lebih besar dari perbandingan kepala manusia asli dengan badannya gitu. Makanya ini agak diangkat posisi wayang ini biar bayangannya itu agak membesar lagi sedikit gitu. Jadi kelihatannya pas. Selanjutnya yang paling penting di sini adalah cara membalikkan wayang. Itu sangat penting. Ini ala wayang Bali ya, ingat ala wayang Bali. Karena ini sangat berbeda antara wayang Bali dengan wayang Jawa, itu sangat berbeda. Kalau di Bali, ketika kita ingin membalikkan dalam artian mau ke sana ya, bukan membalik seperti ini bukan, tapi dari menghadap ke timur agar menghadap ke barat. Itu kita harus seperti ini, kira-kira seperti ini ya. Saya contohkan. Nah, jadi seperti itu. Wajahnya ini tetap menempel di clear dia. Jadi bukan ini, bukan ke sini dia, tapi nah wajahnya di clear, tapi ini dibawa ke belakang. Nah, itu cara membolak-balikkan wayang. Apa ya bahasa Bali, mekipaan gitu. Seperti itulah. Ya. Nah, seperti itu. Itu basicnya ya, basicnya. Karena pada wayang Jawa itu kan lumrah, wayang itu balik seperti itu lumrah di wayang Jawa. Tapi di Bali akan nampak aneh di bayangannya. Karena kan kita fokus pada wajah kan, jadi ini harus tetap nempel di clear dia. Belakangnya aja dimainkan. Itu. Kalau wayang Jawa kan bukan bayangannya yang ditampilkan secara, maksudnya ditampilkan untuk pertunjukan, tapi memang pertunjukan memainkan wayangnya gitu. Tapi secara keseluruhan mempunyai ciri khas masing-masing gitulah. Kemudian ada beberapa teknik dalam membalikkan wayang. Yang pertama adalah wayang-wayang yang matanya sipit seperti ini. Ini biasanya kan cenderung dengan watak yang halus gitulah. Kalau matanya sipit seperti ini pasti agak halus gitu. Nah, itu biasanya menggunakan teknik mading wayang atau membalikkan wayang seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika mau membalikkan bukan langsung gitu, tapi agak
salut sedikit, di sini baru dibalik. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga jelas di kamera ya. Saya ulang sekali lagi. Jadi dari posisi ini, kepalanya kita tetap di sana. Kepalanya kita tetapkan di sana. Kemudian kakinya kita majukan sedikit. Ini setelah saya nyalut gitu. Setelah posisi ini baru kita balik dan dikembalikan. Nah, seperti itu. Itu basic yang pertama. Kemudian ada juga situasi perang biasanya. Ada pula. Nah, jadi ditarik ya. Kan pas di sini langsung dibalikkan tapi ditarik. Nah, gitu. Ada beberapa kali seperti itu gitu, artinya digunakan. Itu. Jadi dari posisi awal ini langsung diangkat, ditekan, langsung ditarik gitu. Itu beberapa teknik membalikkan wayang. Jadi itu beberapa basic dasar lah dalam teknik permainan wayang Bali. Kurang lebihnya seperti itu. Dan nanti misalnya kalau ada kurang saya mohon maaf. Dan kalau misalnya ada yang ingin diberikan masukan silakan. Saya tidak anti kritik ya. Boleh dikritik karena ini sudah saya jelaskan, ini adalah PSK channel, artinya apa yang saya dapatkan dulu. Jadi itu yang saya share ke teman-teman, walaupun itu nantinya misalnya tidak digunakan, saya tidak apa-apa. Jadi saya hanya berbagi, jadi teman-teman tahu beberapa referensi gitulah. Baik, jadi itulah video kali ini mengenai basic dasar permainan wayang Bali. Dan tetap saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa keep support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, demikian dari saya. Saya ucapkan sampai jumpa dan salam PSK.